semuanya, saya Najwa Hairunisa dengan NIM 202507100036. Jadi pada video ini kita akan sama-sama belajar tentang proses sensasi dan memori dalam komunikasi dan juga self-perception teori dan konsep diri. Pernah nggak sih kalian bertanya gimana kita bisa memahami dunia di sekitar kita dan mengingatnya? Nah, disinilah peran sensasi dalam komunikasi. Sensasi adalah proses saat kita menerima rangsangan dari lingkungan lewat panca indera seperti mata, telinga, hidung, kulit, dan juga lidah. Contohnya, saat kamu mendengar teman kamu memanggil nama kamu, itu sudah termasuk proses sensasi. Ada 3 tahap dalam sensasi. Yang pertama, penerimaan stimulus, yaitu saat indera menangkap rangsangan seperti suara atau cahaya. Yang kedua, transduksi, yaitu perubahan rangsangan menjadi sinyal saraf. Dan yang ketiga, transmisi, yaitu penerimaan sinyal ke otak untuk diproses. Setelah itu kita masuk ke memori. Memori adalah kemampuan otak untuk menyimpan dan menggunakan kembali informasi dari pengalaman di masa lalu. Nah, proses memori itu sendiri memiliki 3 tahap. Yang pertama, encoding. Apa itu encoding? Encoding yaitu mengubah informasi agar dipahami otak. Yang kedua, storage, yaitu penyimpanan informasi. Yang ketiga, retrieval, yaitu mengambil kembali informasi saat dibutuhkan. Contohnya, saat kita belajar untuk ujian, kita membaca, menyimpannya di otak, lalu mengingatnya saat ujian. Ada juga beberapa jenis encoding, yaitu visual, berdasarkan apa yang kita lihat, akustik berdasarkan suara, dan semantik berdasarkan makna. Ini yang paling kuat untuk mengingat. Ada teori yang disebut dual coding teori. Teori ini menjelaskan bahwa kita lebih mudah mengingat informasi jika menggunakan 2 cara sekaligus, yaitu secara verbal dan secara visual. Nah, misalnya belajar dengan gambar dan penjelasan bersamaan. Jadi kesimpulannya, sensasi dan memori sangat penting dalam komunikasi. Keduanya membantu kita menerima, memahami, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, self-perception theory. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba sadar, ternyata aku orangnya rajin ya, atau kok aku jadi suka ini, aku jadi suka itu. Nah, ternyata itu bisa dijelaskan lewat teori psikologi. Teori ini disebut dengan self-perception theory dari Daryl Bem. Teori ini menjelaskan kalau kita memahami diri kita sendiri bukan cuma dari perasaan, tapi juga dari perilaku kita sendiri. Coba dipikirin deh, kalau kalian sering belajar tanpa disuruh, apa yang kalian simpulkan? Biasanya kita langsung mikir, aku rajin, atau kalau kalian sering bantu teman, kalian jadi merasa, aku orangnya peduli. Nah, itu contoh self-perception. Dari ini biasa terjadi saat kita bingung sama perasaan sendiri. Jadi kita melihat tindakan kita untuk memahami diri. Ada 3 prinsip utama. Yang pertama, perilaku bisa membentuk sikap. Yang kedua, kita kadang nggak sadar perasaan sendiri. Dan yang ketiga, kita memahami diri dengan mengamati diri sendiri. Sekarang, coba jawab dalam hati. Kalian lebih sering memahami diri dari perasaan atau dari tindakan? Nah, beda dengan introspeksi. Kalau introspeksi itu, kita melihat ke dalam diri, kayak aku lagi ngerasa apa, sedangkan self-perception melihat dari apa yang kita lakukan. Sekarang lanjut ke konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah gambaran tentang siapa kita, mulai dari fisik, mental, sosial, sampai prestasi. Contohnya, kalau kalian sering dapat nilai bagus, kalian mungkin merasa aku pintar. Sebaliknya, kalau sering gagal, bisa jadi merasa kurang percaya diri. Jadi konsep diri itu sendiri punya 2 bagian. Yang pertama, konsep diri kognitif dan juga konsep diri efektif. Apa itu konsep diri kognitif? Konsep diri kognitif itu apa yang kita tahu tentang diri kita, sedangkan konsep diri efektif yaitu bagaimana perasaan kita terhadap diri sendiri. Coba pikir lagi, kalian lebih sering menilai diri secara positif atau negatif? Konsep diri ini berkembang dari kecil dan dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya, pujian dari orang tua, guru, teman bisa bikin kita lebih percaya diri. Dan yang penting, konsep diri itu mempengaruhi cara kita berpikir, pengalaman hidup, dan harapan kita ke depan. Contohnya, orang yang percaya diri itu biasanya lebih berani mencoba hal baru. Jadi kesimpulannya, cara kita melihat diri sendiri itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Mulai sekarang, coba perhatikan apa yang sering kalian lakukan. Bisa jadi itu adalah cerminan diri kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.